A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa fi awwali marratin nashkuru ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a ayastami'ana fi hadzal makanil mubarak. Salawatan wa salaman ila habibina wa nabiyyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumatin ila an-nur wa min az-zamanil mudlima ila zamanil munirah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dan memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua, sehingga kita boleh berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini. Tiada lain dan tiada bukan, ini kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita akan sedikit berikan tazkirah ya, dengan metode cepat, singkat, padat. Ada pepatah mengatakan, ikan sepat, ikan gabus, ikan kakap, ikan bilis. Semakin cepat semakin bagus, banyak cakap pun tidak ada yang nulis. Ini metode sekarang ya. Betul kan ya? Sebab masanya pun sedikit. Ustadz kuliah kemarin itu tiba berapa hari lepas ya? 4 hari lepas kuliah di KL dekat Ambang. Perjalanan jam 1 jam 30 menit perginya. Berarti kalau pulang pergi kan 3 jam. Ketika naik di atas kursi, Ustadz tazkirahnya 15 menit. Innalillah. Bolak balik 3 jam, tazkirahnya 15 menit. Tapi masih untung 15 menit kan. Di Bandung kuliah 7 menit. 7 menit kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah selesai. Kalau di Bandung ya. Di sini berapa Tuan Haji? Sampai Isya ya? Sampai Isya ya. Isyanya pukul 10, pukul berapa nih? Ya. Metode sekarang ini metode cepat, tepat, singkat, padat. Supaya kita lebih memahami tajuk malam ini, kita sebut sajalah supaya indah, yaitu dengan cara meraih ketakwaan yang sesungguhnya dengan tajuk 5M. Kan tajuknya 5M tuh kan? Sudah hafal tuh. Apa tajuknya Ustadz? 5M. Tapi 5M ini bukan 5M yang selalu kita lakukan. 5M yang selalu kita lakukan apa? Makan, mandi, minum, main. Yang suka mancing, yang suka merokok. Ini yang suka isap rokok hati-hati ya. Kalau yang suka isap rokok itu penyakitnya biasanya punya penyakit paru-paru. Betul kan? Tahu paru-paru? Tapi kalau yang tidak suka isap rokok, penyakitnya rupa-rupa. Tahu rupa-rupa? Rupa-rupa itu macam-macam lah. Kalau yang suka isap rokok paru-paru, yang tidak suka isap rokok rupa-rupa, jadi macam-macam. Banyak gitu kan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Apa yang 5M untuk meraih ketakwaan yang sesungguhnya? Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu ditakdirkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama apa? M yang pertama yaitu muahadah. Kan 5M tajuknya. 5M menggapai, meraih takwa yang sesungguhnya. M yang pertama yaitu muahadah. Apa itu muahadah? Asal kata daripada ahdun. Ahdun itu artinya janji. Muahadah orang-orang yang sadar akan janjinya kepada Allah. Kita ini sudah melakukan perjanjian ketika di alam ruh, di alam arwah.
Di dalam Quran surat Quran surat Al-A'raf 172. Silakan buka di rumah. Quran surat Al-A'raf 172, bahwa kita itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Sadar dan tidak sadar memang sudah kita lakukan. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan aku telah menyaksikan atas diri kamu sekalian, kata Allah. Alastu birabbikum, Allah kemudian berfirman lagi, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala, iya betul, syahidna, kami bersaksi. Kita semua sudah melakukan perjanjian. Di mana Ustaz? Ketika berada di alam ruh. Alam ruh, alam kandungan, alam dunia. Kita ini sudah mencapai 3 alam, betul? Tapi Ustadz kemarin kuliah di ini, di mana tuh, di dekat puncak alam. Nah itu alam yang terpuncaknya tuh kan. Kemudian ada di sebelahnya itu ada alam budiman. Mereka sudah mendapatkan 4 alam tuh. Alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam budiman. Atau alam budiman? Kan ada alam budiman tuh ya. Ada yang puncak alam tuh. Kita kan baru 3 kan. Alam ruh, alam dunia, alam kandungan, alam dunia. Perjanjian manusia itu di alam ruh. Ketika Allah Subhanahu wa taala merangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 170 dia. Kemudian selepas kita lahir ke dunia ini dan balik, kita melakukan perjanjian sebanyak 50 kali perjanjian, janji kita kepada Allah. Mungkin tuan-tuan tidak sadar, setiap hari kita berjanji kepada Allah dengan mengucapkan apa? Di dalam sholat kita minimal mengucapkan 50 kali janji kita kepada Allah. Sadar dan tidak sadar itu sudah perjanjian kita, yang dinamakan dengan kontrak tauhid. Kontrak tauhid dengan Allah. Apa perjanjian kita itu? Setiap rakaat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya tuan-tuan, puan-puan sudah paham. Takkan tak ada yang tak paham artinya iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Janji, betul kan? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Janji kita kepada Allah. Kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang ingat akan janjinya, dan beruntunglah orang-orang yang menepati janjinya. Coba kira-kira 17 rakaat setiap hari kita melakukan sholat wajib, otomatis 17 kali kita mengucapkan iyyaka na'budu 17 kali. Di dalam sholat sunat rawatib, tuan-tuan kita kira, subuh 2 rakaat, betul? Zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 4, isya 4, 16 rakaat. 16 ditambah 17 berapa? 33. Yang lainnya mana Ustaz? Ketika kita selepas mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, janji yang kedua apa? Ketika kita at-tahiyat, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dengan yakin, dengan telunjuk, bermacam-macam telunjuk, betul nggak? Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, wah macam kita kan langsung begini. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, terus ini dengan yakin, ini syahadat kita kepada Allah, bergetar telunjuknya. Kalau kita kan digetar-getarkan. Di dalam hadis Rasulullah itu bergetar Rasulullah ketika mengucapkan atau atahiyat. Ada juga yang atahiyatnya naik ke atas, asyhadu alla ilaha illallah. Wah, begini nih naik ke atas tuh. Memang hari-hari minum kopi jantan, tapi tak jantan pun. Tapi yang pelik di Malaysia ada atahiyat macam pistol. Atahiyat itu begini. Mungkin pencen polis atau tentera begini kan, aku pun tak tahu ya Ustaz nampak begini kan, dalam hati macam pistol kan, aduh udah dosa aku kan ketika sholat tuh atahiyat macam pistol begini. Kita berjanji kepada Allah asyhadu alla ilaha illallah,
Iyyaka na'budu, kemudian syahadat. Ketika sholat sunat, sholat wajib 9 kali kita syahadat. Kemudian ketika kita sholat sunat rawatib 8 kali kita syahadat. Semuanya 50 kali perjanjian setiap hari. Apalagi di bulan Ramadan ini tuan-tuan. Ustaz nak tanya, di sini berapa rakaat tarawihnya? 20. Ustaz takkan cakap innalillahi ya. Ada kawan kita ketika Ramadan itu pusing cari-cari surau. Pak Haji, di sini surah masjidnya berapa rakaat? 20 rakaat. Inna lillahi rajiun. Inna lillahi. Cari surah yang 8 rakaat. Ternyata jumpa surah 8 rakaat. Bang, berapa rakaat, Bang? 8 rakaat. Alhamdulillah. Masuk surau, kita sholat. Tiba-tiba sholat isya imam surau laju. Ketika sholat tarawih imam jemputan habis Quran 1 rakaat 2 muka. Sialan. Akhirnya yang 20 rakaat dah balik, yang 8 rakaat belum balik-balik. Tuh, makanya hati-hatinya lebih baik yang cari yang 20 rakaat kan. Setuju tak? Iya ke. Sampai mana tadi itu? Janji, betul? Yang pertama muahadah, orang-orang yang selalu ingat akan janjinya kepada Allah. Allah itu maha pencemburu. Manusia zina, minum khamar, berjudi, Allah bagi tobatnya. Tetapi ketika manusia itu menduakan Allah, syirik, musyrik kepada Allah, Allah tak akan bagi tobatnya. Yang kedua tuan-tuan, muahadah. Yang kedua yaitu mujahadah. Apa Ustaz? Mujahadah asal kata daripada jahada, jihad, artinya sungguh-sungguh. Berarti mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama muahadah. Pasti hafal kan? Muahadah, perjanjian kepada Allah. Yang kedua mujahadah apa? Bersungguh-sungguh ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Ada rukun daripada mujahadah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah itu ada rukunnya. Apa rukunnya? Yang pertama yaitu uzlah. Rukun daripada mujahadah pertama uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Tetapi bukan mengasingkan diri duduk di hutan sorang-sorang, makan sorang-sorang, minum sorang-sorang, tidur sorang-sorang. Itu mah namanya usaha hidayat. Sebab kita ya tidur seorang, makan seorang, sahur pun seorang-sorang. Makanya kadang-kadang bulan Ramadan sedih tuan-tuan. Ketika sahur selalu kadang-kadang lambat. Sahur lambat. Kalau tak lambat, kalau Ustaz sahur hanya dengan air mineral dengan kurma 3 cukup. Tapi selepas itu ya sup ekor 1 pinggan kan begitu. Macam tadi kan buka itu hanya dengan bubur lembu. Bubur apa tadi tuh? Bubur lembu ya. Bubur lembu. Lambu. Bubur lambu. Bubur lembu, bubur lambu. Lambu tuh kan sedap bubur lambu. Selepas sholat maghrib kemudian makan nasi ambeng. Waduh, susah nak berdiri. Kompom nanti sampai 8 rakaat banyak yang belah. Tapi mudah-mudahan tidak. Yang pertama yaitu rukunnya uzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan dari apa Ustaz? Menjauhkan diri daripada kemunafikan, kemusyrikan, kekufuran. Orang-orang yang berjihad kepada Allah, dia akan selalu menjauhkan diri daripada apa? Kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan. Maksudnya gimana? Menjauhkan diri daripada godaan iblis, setan. Maaf tuan-tuan, zaman sekarang ini banyak setan yang minta pencen. Ada setan minta pencen nih. Kan pelik kan? Setan berdialog dengan bos setan. Siapa bosnya? Iblis. Setan kan anak buahnya, bosnya iblis. Setan berbicara dengan bosnya. Bos, ada apa? Saya nak minta pencen lah bos. Kenapa awak nak minta pencen? Begini bos, zaman sekarang ini bos, banyak ramai manusia bos yang selalu memfitnah kita bos. Macam mana? Orang-orang banyak berzina bos,
yang difitnah kita katanya, digoda oleh setan. Banyak yang rasuah disalahkan setan, katanya tergoda setan. Apalagi bulan Ramadan, bos, banyak yang namanya perempuannya, istrinya membebel, suaminya membobol, begaduh, tergoda oleh setan. Padahal bulan Ramadan setan kan diikat, dibelenggu. Betul nggak, bos? Betul juga ya. Wah, ini setan nih. Daripada itu, bos, saya nak minta pensiun lah, bos. Kenapa? Lama-lama saya yang tergoda oleh manusia, bos. Tuh zaman sekarang, tuan-tuan, setan zaman sekarang kan. Kenapa kelakuan manusia melebihi daripada iblis dan setan? Tak percaya? Tengok, tuan-tuan, sebelum bulan Ramadan ketika pusing-pusing di mana? Di Banda, apa namanya, tempat taman jogging itu apa namanya? Kalau tuan-tuan anak muda itu jogging, ada ya? Kalau ketika jogging kan ramai perempuan yang miskin yang pakai bajunya macam nasi impit kan? Ke atas tak sampai, ke bawah tak sampai, melekat. Betul kan? Di TV-TV ramai perempuan, artis-artis yang bajunya tidak serono. Ke atas sampai, ke bawah tak sampai. Coba kalau setan dari dulu sampai sekarang, Pontianak bajunya labu, tertutup aurat, putih ke bawah, Pontianak. Tanya orang Indonesia, Pontianak macam mana? Orang Singapura, Brunei, bajunya labu, tertutup aurat. Kalah manusia oleh setan. Pocong, hanya nampak muka saja pocong. Oh, betul kan? Tertutup aurat pocong tuh. Tak pernah ada tengok pocong di Brunei, pocongnya bogel, tak ada. Ada pocong bogel orang ini. Ada ustadz setan yang bogel apa tuyul? Memang tuyul bogel sebab tuyul belum balik. Betul kan? Tuyul memang bogel sebab tuyul belum balik, pakai spanner. Coba kalau manusia zaman sekarang kelakuannya melebihi iblis dan setan. Makanya setan sekarang itu banyak yang rileks, tenang. Oh, nyantai begini tuh kan. Oh, nih setan nih. Dia sibuknya di mana? Kerjaannya di masjid dan di surau. Setan, iblis sibuk, busy menggoda manusia ketika di masjid. Yang paling busy sibuk setan menggodanya bila ketika hari Jumat, ketika Jumatan. Oh, di Indonesia kalau Jumatan setan banyak di masjid. Betul. Tiba-tiba orang masuk masjid, sudah pening kepala sebab iblis setan banyak di kepala. Tiba-tiba ngantuk. Wah, itulah, itu setan dia. Tapi di sini mah tidak ada yang ngantuk ya. Oh, tidak ada yang ngantuk, cuman yang tidur banyak kan begitu. Sampai mana tadi itu? Alamak, waktunya sudah habis, baru 2. Oh, boleh ya? Uzlah. Kemudian rukun yang kedua daripada mujahadah apa? As-somtu, bukan sumtu. As-somtu, somtu itu apa? Diam. Ada pepatah mengatakan diam itu emas. Orang banyak diam bagus. Lebih baik banyak diam daripada banyak cakap, tong kosong nyaring bunyinya. Orang Malaysia katanya dalam peribahasanya, sebab santan pulut binasa. Sebab, betul? Betul ya? Betul kan? Sebab mulut badan terbalik ya. Sebab santan mulut binasa tuh. Iya saja. Aku salah, iya. Sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Banyak yang namanya gara-gara lidah, gara-gara mulut orang begaduh. Dulu lawan, sekarang kawan. Betul. Tetapi sekarang itu terbalik, dulu kawan, sekarang menjadi lawan. Hati-hati tuan-tuan. Gara-gara apa? Memang sekarang tidak mungkin adanya ghibah, fitnah, tapi di dalam handphone, grup WhatsApp. Handphone di rumah, di bilik, tapi grup WhatsApp, Facebookan. Aku ada apa? Tadi aku dengar tazkirah, tu tazkirah selepas maghrib di masjid. Aku tak paham. Oh iya ke? Sama aku juga. Oh betul, siapa tu? Ustaz Indon lah, Ustaz Hidayat. Najis aku dengar. Oh, misalkan contoh, misalkan kan tuh di WhatsApp, di grup. Kita tak jumpa, tapi di grup terus. Itu namanya ghibah, fitnah. Hati-hati. Diam. Yang ketiganya apa? Alju, lapar. Orang yang berjihad itu banyak lapar.
Sebab katanya kalau lapar itu setan iblis susah masuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa, tetapi Ustadz tidak akan berangkan bagaimana puasa dengan hubungan dengan lapar. Nah, yang terakhirnya apa rukunnya itu, yaitu qiyam atau syahirul layal, bangun malam. Hati-hati tuan-tuan, orang-orang yang berjihad itu dia suka bangun malam. Tapi bukan seperti sekarang, bangun malam bukan qiyam Ramadan, bukan itikaf, tapi tengok bola sepak Euro. Betul kan? Semalam antara mana itu? Spanyol melawan Selangor ya? Spanyol lawan Selangor. Spanyol melawan mana tuh? Ustaz pun tak pernah tengok sebab tak ada TV di rumah tuh. Entah Spanyol lawan Selangor atau Spanyol lawan Kelang, tak tahu kan. Tengok di kedai-kedai pulang kuliah, kemudian ada tengok bola sepak. Malam tak tidur, bukan itu tuan-tuan. Malam boleh tak tidur, banyak itikaf. Tiba-tiba malam tidak tidur. Selepas sahur, sholat subuh, kemudian tidur. Bangun-bangun zuhur. Zuhur sholat, kemudian tidur balik, bangun-bangun asar. Asar sholat, tidur balik, bangun-bangun subuh, mampus kesiangan. Malam qiyamul lail, siang tidur, puasa tidur namanya. 3, kita percepat. Muahadah, mujahadah. Yang ketiga tuan-tuan, untuk menggapai ketakwaan kita kepada Allah, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah berasal dari kata raqabah, artinya mengawasi. Berarti muraqabah artinya sesuatu keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasinya, melihat, mendengar, mengetahui segala apapun yang dilakukannya setiap saat atau setiap waktu. Yang ketiga ini yang paling penting apa tuan-tuan? Muraqabah. Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kepada kita. Kalau seandainya 11 bulan kita sentiasa melakukan muraqabah, indah, hebat. Ramai orang merasakan muraqabah Allah dekat dengan kita ketika di bulan Ramadan saja. Selepas bulan Ramadan macam bulan-bulan biasa. Tengok masjid, tengok surau, indah, penuh, orang-orang ramai meraihkan. Kenapa? Allah dekat dengan kita, muraqabah. Sebab apa? Muraqabah itu ada 3. Muraqabah indal ibadah, muraqabah indal maksiat, muraqabah indal musibah. Muraqabah itu ada 3. Yang pertama, muraqabah Allah mengawasi ketika kita beribadah. Allah dekat dengan kita dengan pembantu-pembantunya, yaitu malaikat. Kita ini tadi sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu dekat dengan kita. Puasa pun sama. Yang kedua, muraqabah indal maksiat. Allah mengawasi kita ketika kita melakukan maksiat. Ustaz akan bagi suatu hadis, tuan-tuan silakan bermaksiat, nak zina monggo, nak minum khamar pun monggo, asal satu syarat, jangan nampak oleh manusia. Betul? Silakan zina, silakan minum khamar, satu, jangan nampak oleh manusia. Percaya tidak? Pening ya? Pening kan? Iya ke Ustaz. Tak payah hafal hadis, tak payah apa-apa, yang penting jangan nampak oleh manusia. Silakan. Oh, kalau macam itu Ustaz, saya nak masuk bilik saja Ustaz. Oh, monggo, silakan masuk bilik. Masuk bilik, ambil tong khamar 1 tong, minum sampai mampus. Tapi ketika di dalam bilik ada cermin, betul ya? Ini apa namanya? Yang cermin atau kaca itu? Cermin ya? Ada cermin, kita tengok di cermin. Kita ini manusia apa monyet? Betul kan? Kalau kita merasa manusia, jangan minum. Kalau kita merasa, wah ini monyet nih, minum. Sebab monyet kera tidak akan dihisap nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau kita merasa manusia, jangan diminum. Makanya jangan nampak oleh manusia. Betul? Nak rasuah silakan, yang penting jangan nampak oleh manusia. Ketika kita nak ambil uang rakyat, uang orang lain, kita ini manusia atau monyet? Kalau kita merasa monyet, ambillah. Kalau kita merasa manusia, jangan.
Kemudian al-muraqabah indal musibah, ketika Allah melihat kepada kita ketika kita diberikan musibah. Kita percepat tuan-tuan. Yang keempat apa? Muahadah, mujahadah, muraqabah. Yang keempat muhasabah. Apa itu muhasabah, Ustaz? Muhasabah asal kata hisabun, artinya menghitung-hitung diri, bermuhasabah diri, introspeksi diri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah nanti menghisabnya. Ini yang penting, Pak. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mesti bermuhasabah. Apa yang telah kita lakukan ini baik atau buruk? Selama hidup kita ini banyak kegiatan, banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya. Itu yang namanya muhasabah. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita itu banyak kekurangan sebelum nanti Allah menghisab kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha, rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu. Rasulullah bersabda, al-kais artinya orang yang sukses, orang yang berjaya, orang yang berhasil. Kata Rasulullah, mandana nafsahu, yaitu orang yang selalu bermuhasabah diri, yang merasa banyak kekurangan, yang selalu berpikir sebelum berbuat. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia selalu mempersiapkan untuk kematian nantinya. Wal ajiju man atba'a nafsahu, dan orang yang tidak sukses, yang lemah, yang tidak berhasil, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, muhasabah yang keempat. Yang terakhir yaitu muaqabah. Muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah. Yang terakhir yaitu muaqabah. Apa muaqabah? Selalu sadar akan sanksinya. Artinya asal kata daripada iqabun. Iqab itu hukuman, iqab itu sanksi. Muaqabah orang-orang yang selalu menghukum dirinya sendiri selepas melakukan kemaksiatan. Ulang. Yang kelima inilah yang jarang kita lakukan. Apa? Ketika selepas kita melakukan maksiat, kita mesti menghukum diri kita sendiri. Dengan apa, Ustaz? Mudah. Satu, dosa kecil dengan banyak-banyak istighfar. Betul? Dosa besar dengan taubat atau taubatan nasuha. Dosa yang paling besar, mungkin besar sangat dosanya, sudah taubat nasuha, kemudian kita tampal dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. 5 perkara ini, 5 tangga ini, insya Allah kalau kita tuan-tuan boleh melaksanakannya, kita akan mendapatkan tingkatan takwa yang sesungguhnya. Ulang, muahadah artinya merasa adanya perjanjian dengan Allah. Mujahadah, kita bersungguh-sungguh kepada Allah. Muraqabah, Allah senantiasa merasa mengawasi kepada kita. Muhasabah, kita menghitung amal-amal diri kita sendiri. Dan muaqabah, yaitu kita menghukum diri kita apabila kita melakukan kemaksiatan. Tapi jangan sampai yang M yang keenam. Apa M yang keenam? Muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah. Jangan sampai M yang keenam apa? Kamu haram jadah. Kan begitu ya. Itu yang keenam tuh. Kebanyakan kan yang itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita sedikit lah. Tuan-tuan tahu, ini cerita ya 5 menit ya. Tahu yang namanya daging kambing? Betul ya? Katanya daging kambing itu akan membuat penyakit darah tinggi, betul? Oh, iya ku.
Ustaz pun tak percaya, sebab tadi pun tak makan daging kambing, makan nasi ambeng. Betul kan? Katanya, kata orang Indonesia, tempe itu makanan sehat, cantik, bagus. Ustaz pun tidak percaya. Bahkan justru tempe lah, banyak makan tempe mengakibatkan penyakit darah tinggi, emosinya cepat naik. Ilmu baru. Percaya dan tidak percaya, wajib percaya. Iya ke Ustaz, hati-hati. Tadi dalam nasi ambeng banyak tempe. Betul kan? Tempe itu akan mengakibatkan penyakit darah tinggi. Percaya. Begini faktanya, ada 2 orang laki-laki pelajar kita, namanya Jono dan Doni. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang namanya Jono kan? Orang Malaysia nggak ada yang namanya Jono kan? Jono dan Doni. Si Jono makan bareng-bareng berdua. Si Jono dibagi sup kambing, si Doni dibagi sup tempe. Ketika makan biasa, rileks, tak ada masalah, betul. Selepas makan kemudian si Doni, aku dibagi sup tempe, si Jono dibagi sup kambing. Oke lah, tak apa. Besoknya dua-duanya sama makan. Si Jono dibagi gulai kambing, si Doni dibagi gulai tempe. Sudah mulai si Doni, semalam aku sup tempe, sekarang gulai tempe. Cemana nih? Sudah mulai tension naik ke atas. Betul kan? Besoknya hari ketiga, si Jono dibagi sate kambing, si Doni dibagi tempe goreng. Mulai naik panas ke atas. Sate kambing si Jono diambil kemudian dibaling dan dia berteriak, dasar sialan, tempe lagi, tempe lagi. Makanya banyak makan tempe akan mengakibatkan penyakit darah tinggi. Betul kan? Tapi bukan itu ceritanya tuan-tuan. Usahakan punya sekolah anak-anak yatim. Semalam kita jumpa dengan Ustadz kita yang menjadi imam di Desa Mukis. Dia dari Patani. Dia pernah belajar di Jawa, di Magelang. Ketika Ustadz bagi tazkirah, dia senyum-senyum. Ustadz tanya, Ustadz dari mana? Patani. Tapi senyum-senyum aku ceramah. Saya paham Ustadz, sebab saya dulu belajar di Magelang, Indonesia. Terus Ustadz tadi cerita tempe. Ya Ustadz, betul Ustadz, saya pun hari-hari tempe terus Ustadz. Dia pun makan tempe hari-hari di Magelang. Ustadz punya sekolah dan setiap hari itu biasanya pelajar kita dibagi tahu, tempe, telur, tahu, tempe, telur, triti. Tahu triti? Tempe, tahu, telur. Tempe, tahu, telur. Kalau tuan-tuan kan 3D, daging ayam, daging kambing, daging lembu. Nah makanya di bulan Ramadan ini janganlah sampai pelajar-pelajar anak-anak yatim kita punya penyakit darah tinggi semua. Maka dari itu tuan-tuan bagilah daging kambing. Tapi takkanlah bagi daging kambingnya, betul tak? Bagilah sedikit uang dermanya. Di belakang itu ada kotak derma. Berniatkan, ya Allah semoga murid-murid Usaha Hidayat yang anak-anak yatim jangan punya penyakit darah tinggi. Bam, 50 ringgit. Kan begitu tuh kan. Di belakang itu ada kotak derma khusus untuk sekolah kita, khusus anak-anak yatim ya, yang di Indonesia. Jadi mereka itu belajar tidak dipungut biaya, free. Ustadznya ada 7. Kita carikan di sini semuanya tuan-tuan. 1 bulan kita mesti mencari 2.500 untuk gajinya saja. Untuk gaji ustadznya. Siapa yang carikan? Alhamdulillah kita seorang saja carikan. Tapi Allah bantu. Tetapi siapa yang lebih membantunya? Jemaah-jemaah kita yang ada di Selangor ini, alhamdulillah. Tuan-tuan, dari Ustaz cukupkan sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pepatah mengatakan, tapi jangan lupa ya, di belakang itu ada kotak tuh, tabung semuanya. Pak Haji pergi ke pasar, pulang-pulang bawa ikan. Kalau tadi banyak kata-kata yang kasar, mohon untuk dimaafkan. Apabila ada kata-kata Ustaz yang kasar, Ustaz mohon maaf, sebab Ustaz makhluk kasar bukan makhluk halus. Betul kan? Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada laut yang tak berombak. Apabila ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafin. Apabila kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan repot sama polisi. Kan begitu. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.
buah durian, buah kedongdong. Sekian dulu dong. Astaghfirukum, aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.